tidak tahu apakah ini akan terdengar masuk akal bagimu. Tapi di malam ke-40 sejak Bu Murni meninggal, aku mendengar suara itu lagi. Suara yang sama seperti 20 tahun lalu. Saat pertama kali aku tahu bahwa tidak semua yang terlihat berasal dari dunia ini. Sandal basah, pelan, lembab, berjalan perlahan, menyusuri gang sempit di samping musala keluarga. Lalu berhenti di depan jendela kamarku. Tirai tipis itu berkibar, seolah menyambut angin. Tapi jendela tertutup rapat, dan dari bayangannya, aku tahu dia berdiri di sana. Bukan bayang Ratmi, bukan bayang Yana. Kali ini sosok itu lebih tinggi, lebih kurus, mengenakan mukena putih yang basah sampai lutut. Ia tidak bicara, ia tidak melambai, ia hanya berdiri. Namun aku tahu siapa dia. Aku tahu siapa yang berdiri di balik jendela itu. Aku tahu karena lubang kecil di tengah cermin warisan Bu Murni memperlihatkan wajahnya. Wajahku sendiri, tapi lebih tua, lebih pucat, dan lebih bukan aku. Aku tahu malam ini mereka tidak hanya datang lewat, mereka datang untuk tinggal. Namaku Rara. Aku lahir dan besar di sebuah dusun kecil di pinggir hutan bernama Weninggalih, tempat di mana angin seolah selalu berbisik dan pohon-pohon tua menyimpan lebih banyak cerita daripada manusia yang lewat di bawahnya. Aku tinggal di rumah nenek dari pihak ibu, rumah kayu bercat hijau pudar, beratap seng yang berisik saat hujan datang. Di halaman belakang tumbuh sebuah pohon rambutan tua yang katanya sudah ada sejak zaman Belanda. Setiap aku tanya siapa yang menanamnya, tak seorang pun tahu. Sudah ada sejak sebelum kita lahir, kata nenek sambil mengiris bawang di dapur. Keluarga besar dari garis ibu tinggal saling berdekatan, seperti gugusan rama-rama kecil mengelilingi satu titik pusat. Musala keluarga, bangunan sederhana dari batu bata tanpa plester yang kami gunakan untuk mengaji, sembahyang, juga tahlilan. Di sanalah segalanya bermula, dan kelak, di sanalah segalanya akan berakhir. Keluarga kami hangat, tapi sejak kecil aku tahu ada semacam udara lain yang menyelubungi rumah-rumah ini. Sesuatu yang tidak disebutkan langsung, tapi hidup bersama kami. Seperti benda yang tak terlihat namun nyata. Tak ada yang bicara gamblang tentangnya, kecuali dalam potongan cerita, bisikan waktu memasak, dan tatapan kosong ke arah pohon rambutan saat sore menjelang. Dalam lingkaran nenekku, ada 4 orang yang kami sebut dengan hormat dan sedikit takut. Bu Lilis, Bu Hanum, Bu Kartini, dan Bu Murni. Mereka adalah adik-adik kandung nenek. Semuanya perempuan. Semuanya pernah mondok di pesantren tua di luar kota. Mereka tinggal sebentar-sebentar di rumah keluarga, lalu kembali lagi ke pondok. Saat Castle, aku mengira mereka seperti toko-toko dalam buku dongeng yang sedang menjalani misi khusus di luar negeri. Dari keempat perempuan itu, Bu Murni adalah yang paling berbeda. Dia tidak banyak bicara. Kalau datang ke rumah, langkahnya pelan, mukanya pucat, tapi tak pernah tampak lelah. Tidak ada yang tahu pasti pekerjaannya. Dia tidak menikah, tidak punya anak, tapi tidak pernah tampak sendiri, seolah ada yang selalu menyertainya. Meski kursi di sampingnya kosong, aku ingat pertama kali aku sadar bahwa dia berbeda. Waktu itu, aku masih kelas 3 SD. Kami sedang menunggu buka puasa di ruang tengah. Semua orang duduk bersila, sibuk berbincang tentang harga beras yang naik, kabar sepupu yang baru pulang dari Jakarta, dan tetangga yang kehilangan kambing. Tiba-tiba, Bu Murni berkata pelan, nyaris berbisik, "Nanti, jangan biarkan anak-anak main di dekat pohon rambutan setelah maghrib." Semuanya langsung diam, bahkan suara sendok menabrak gelas pun berhenti. Nenek menjawab dengan cepat, "Iya, Murni. Sudah diingatkan." Aku
yang tidak mengerti apa-apa, justru semakin penasaran. Setelah itu, aku mulai memperhatikan. Bu Murni selalu pulang larut malam. Katanya, dari tempat ziarah, ia tak pernah tidur di kamar depan, selalu memilih kamar paling ujung, yang menghadap ke arah pohon rambutan. Kamar itu sudah lama tak dipakai. Kakek bahkan pernah berkata, kamar itu dingin, tapi bukan karena angin. Bu Murni seperti hidup di antara dua dunia. Satu di sini, bersama kami, satu lagi entah di mana, tapi jelas sekali, ia paham bagaimana cara menjembatani keduanya. Ada malam-malam di mana aku terbangun dan mendengar suara sandal basah melangkah di serambi depan. Ketika ku longok dari celah pintu, hanya Bu Murni yang duduk di tangga kayu, memandang ke pohon rambutan. Ia seolah sedang mendengarkan seseorang berbicara. Kadang-kadang, ia membalasnya. Kini, saat aku menuliskan ini, aku mengerti bahwa Bu Murni bukan hanya bagian dari lingkaran nenek-nenekku. Ia adalah pusatnya. Ia adalah simpul di mana semua kisah bermuara. Dan dari mana semua kejadian aneh itu mulai menyebar, diam-diam, ke hidup kami semua. Dan kini, setelah ia tiada, aku tahu giliran siapa yang akan menggantikan tempatnya. Ada yang aneh dengan para perempuan di keluarga ibuku. Mereka kuat, keras kepala, mandiri, tapi bukan itu yang membuat mereka berbeda dari parempuan-parempuan lain di dusun meninggali. Ada sesuatu yang lebih sunyi, lebih gelap, dan lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Sesuatu yang hanya diwariskan diam-diam, seperti perjanjian lama yang tak tertulis. Nenekku, Sri Mahyani, adalah anak sulung dari 9 bersaudara. 5 laki-laki, 4 perempuan. Tapi, di antara semua itu, yang paling dekat dan paling sering dibicarakan adalah keempat adiknya. Bu Murni, Bu Lilis, Bu Hanum, dan Bu Kartini. Mereka semua pernah mondok, bukan di tempat yang sama, tapi masih di kota yang sama. Mojokenongo, sebuah kota kecil di kaki gunung, yang selalu tertutup kabut tipis tiap pagi. Kota itu seperti diam di luar waktu. Jalannya sempit, rumah-rumahnya rendah, dan suara azan subuh seperti menembus dari dunia lain. Bu Murni dan Bu Kartini mondok di satu pesantren bernama Al-Fadilah. Pesantrennya kecil, dindingnya dari batu bata merah yang dibiarkan terbuka. Pondok itu terkenal karena satu hal: sering kosong mendadak. Para santri sering pindah pondok tanpa sebab jelas. Tapi kiai di sana adalah sosok karismatik yang sangat dihormati. Sementara Bu Lilis dan Bu Hanum mondok di pesantren Miftahul Amanah. Letaknya tidak jauh dari Al-Fadilah, hanya dipisah satu sungai kecil dan jembatan gantung tua. Pondok ini lebih besar, lebih modern, tapi katanya lebih terbuka pada gangguan yang tak kasat mata. Waktu aku kecil, aku tidak tahu kenapa nenek sering memperingatkan kami dengan kalimat yang aneh. Kalau sudah waktunya tidur, jangan menoleh ke loteng. Kalau dengar suara dipanggil dari dapur, pastikan itu bukan suaramu sendiri. Kalau kamu mimpi ada yang kasih sesuatu, bangun dan buang bajumu. Aku pikir itu cuma kebiasaan nenek yang cerewet. Tapi semua kalimat itu ternyata berasal dari pengalaman edik-ediknya semasa di pondok. Hanum pernah mendengar seseorang mengaji di kamar mandi saat ia buang air di tengah malam. Suaranya datar, sangat pelan, dan mengulang-ulang ayat yang sama. Tapi ketika ia intip, tidak ada siapa-siapa. Air di pancuran tetap mengalir, dan suaranya hilang begitu saja. Bu Kartini mengaku pernah tidur di atas lantai beralaskan sajadah karena kasurnya basah oleh darah. Darah itu muncul begitu saja, tidak dari luka, tidak dari tubuh siapapun. Ketika dilap, esok paginya bersih, seolah tak pernah terjadi apa-apa.
Tapi yang paling berat tetap dialami Bu Murni. Kata Bu Lilis, mereka pernah mendapati Bu Murni berdiri, menghadap tembok kamar, tengah malam, membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Ia berdiri selama lebih dari 1 jam, tidak bergerak, tidak sadar. Ketika ditanya keesokan harinya, Bu Murni hanya berkata, "Aku sedang bicara dengan penjaga kamar." Kami sekeluarga dulu berpikir, itu hanya efek kejenuhan di pesantren, tekanan spiritual, kurang tidur. Tapi makin lama, makin banyak yang terasa ganjil. Ada semacam benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka berempat. Meskipun jarang pulang bersamaan, jika salah satu mengalami mimpi buruk, yang lain akan merasa gelisah. Jika satu orang jatuh sakit tanpa sebab, yang lain biasanya mendapat mimpi yang sama di malam sebelumnya. Bu Lilis pernah berkata pada ibuku, "Kami dulu dipilih, entah oleh siapa, tapi kami disuruh mondok, bukan cuma buat belajar." Aku tidak mengerti sepenuhnya waktu itu, tapi ada satu hal yang kemudian menyadarkanku. Tidak ada dari mereka yang mau tinggal terlalu lama di Mojokenonggo, bahkan untuk reuni. Sekalipun pernah ada acara reuni akbar alumni pondok pesantren, tapi keempatnya menolak datang. Alasannya berbeda-beda, sedang sakit, ada arisan, terlalu jauh, tapi sorot mata mereka sama. Takut, bukan takut sama orangnya, kata nenek suatu malam saat aku mendesaknya, tapi takut kalau mereka masih ingat siapa kita. Aku tidak bertanya lagi setelah itu, tapi rasa ingin tahuku makin dalam. Dan setiap malam, saat aku tidur di rumah nenek, di tengah keluarga besar porempion-porempion pendiam ini, aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang belum diceritakan. Sesuatu yang besar, mengintai dari balik tembok rumah, dari balik pintu musala, dari balik pohon rambutan yang tidak pernah ditebang. Sesuatu yang akan segera muncul kembali. Orang-orang di dusun Weninggalih tidak pernah menyebut kata indigo, terlalu modern, terlalu kota. Mereka hanya bilang, itu anak bisa lihat, atau jangan banyak tanya soal yang gak kelihatan. Itulah kalimat yang sering ku dengar sejak kecil tentang Bu Murni, bahwa dia bisa lihat. Tapi yang dia lihat bukan angka, bukan masa depan, bukan aura warna-warni seperti di acara televisi. Yang dilihat Bu Murni adalah makhluk, sosok, kehadiran yang tidak berasal dari dunia kita. Pertama kali aku mendengar nama ibu belakang adalah dari suara bisik-bisik bibiku saat sore hari menjelang maghrib. Waktu itu aku bermain congklak di teras rumah nenek bersama sepupuku, dan dari dapur ku dengar suara pelan. Waktu Murni ketemu ibu belakang, itu loh, yang di pohon rambutan, yang jalannya mundur itu? Iya, yang bau tanah. Aku langsung diam nama itu, begitu aneh. Tapi sejak saat itu, aku menyimpan rasa ingin tahu yang tak pernah bisa benar-benar padam. Pohon rambutan itu, yang tumbuh di sebelah musala keluarga, selalu terasa berbeda bagiku. Bukan karena lebat atau buahnya manis, tapi karena pohon itu seperti memperhatikan. Batangnya besar, berwarna abu-abu gelap, dan jika kau berdiri di bawahnya terlalu lama, kau akan merasa seperti sedang diawasi. Bu Murni pernah bilang padaku, sekali saja, dan itu waktu aku berusia 12 tahun. Hari itu hujan turun deras sejak siang. Aku duduk di ruang belakang, membaca buku tulis lamaku. Saat Bu Murni lewat dan berhenti di depan jendela yang menghadap ke pohon rambutan, ia berdiri lama di situ, diam. Lalu tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Kamu tahu kenapa dia dipanggil ibu belakang?" Aku menoleh. "Siapa?" tanyaku. "Yang suka berdiri di bawah pohon itu." Ibu yang jalannya mundur. Tubuhku langsung dingin. Waktu itu aku belum pernah melihat apapun, tapi kata-katanya, suaranya, membuat aku seperti sudah pernah, hanya saja lupa.
Dulu dia perempuan yang ditinggal mati di rumah itu, kata Bu Murni, sambil menunjuk ke rumah tua tak berpenghuni di seberang musala. Suaminya mati waktu bangun musala. Dia tiap malam nyari jalan pulang, tapi lupa caranya. Makanya dia jalannya mundur, biar bisa kembali ke awal. Kalimat itu membekas di kepalaku, hingga hari ini. Dia nggak jahat, tambahnya. Tapi dia sedih, dan kadang dia masuk ke mimpi orang, minta ditunjukin arah. Beberapa minggu setelah obrolan itu, aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Hujan baru saja reda, jendela kamar terbuka sedikit, dan angin dingin membawa bau tanah basah ke dalam ruangan. Lalu ku dengar suara itu. Srek, srek, langkah pelan, seperti menyeret sandal basah. Langkah itu tidak berasal dari jalan utama, tapi dari tanah basah di samping rumah, tepat di jalur kecil yang menghubungkan dapur ke musala. Aku memberanikan diri bangun. Pelan-pelan, aku mendekat ke jendela, menyibak tirainya. Dan di sana, samar, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aku melihatnya. Perempuan berjalan mundur. Mukena putih, panjang dan kusut, rambutnya tergerai di depan, wajahnya tidak terlihat. Tapi, yang membuatku tercekat, bukan itu. Yang membuatku tak bisa bergerak adalah Bu Murni berdiri di belakangnya. Hanya diam, tidak bicara, tidak mengusir, tidak takut, seolah mereka sudah saling kenal. Seolah ini bukan pertama kalinya. Paginya, aku mencoba bertanya, tapi Bu Murni hanya menjawab pendek. Kadang, kita cuma diminta menemani, bukan menyelamatkan. Dan sejak hari itu, aku mulai percaya satu hal. Ada orang-orang yang dilahirkan untuk bisa melihat, dan tidak semuanya menginginkannya. Tapi, mereka tak pernah bisa memilih untuk berhenti. Bu Murni adalah perempuan yang bisa melihat. Tapi bukan cuma itu, ia bisa membuat mereka merasa terlihat juga. Dan itu lebih menakutkan daripada sekadar bisa melihat. Setiap pesantren pasti punya satu kamar yang tidak ingin ditempati siapapun. Kadang lokasinya di pojok bangunan tua, kadang justru di tengah lorong yang terang. Tapi ceritanya hampir selalu sama. Kamar itu sunyi, terlalu sunyi. Lampunya sering mati sendiri, udaranya lebih dingin, meski jendelanya tertutup, dan ada benda-benda yang tak boleh disentuh. Entah kursi, entah bantal, atau seperti di kasus Bu Murni, sebuah lemari kayu jati yang konon dihuni oleh makhluk yang tak kelihatan. Kata nenek, kamar itu ada di lantai 2 Pondok Al-Fadilah, kamar nomor ke-11. Santri yang menempatinya selalu jatuh sakit, bukan demam biasa, tapi seperti kehilangan tenaga. Ada yang mengigau sepanjang malam, ada yang tidur 3 hari penuh, ada pula yang tiba-tiba ketakutan pada bayangannya sendiri. Akhirnya, kamar itu dibiarkan kosong, sampai datang seorang santri baru bernama Murni. Aku mendengar kisah ini dari nenek saat kami duduk berdua di dapur, malam menjelang Maulid Nabi. Waktu itu, nenek sedang membungkus kue apem, dan aku, remaja kelas 2 SMP, masih menyimpan rasa penasaran yang sulit ditekan. Dulu waktu Murni mondok, dia disuruh pindah kamar, karena jumlah santri kebanyakan, kata nenek sambil melipat daun pisang. Kamar lainnya sudah penuh. Akhirnya, Kiai menawari kamar kosong itu. Aku bertanya, Kiai tahu soal kamarnya? Nenek mengangguk pelan. Tahu, tapi beliau juga tahu, Murni itu bukan anak biasa. Lemari di kamar 11 bukan lemari biasa, tingginya hampir 2 meter. Ukiran di pintunya sudah aus, dan warnanya kehitaman seperti dibakar. Kata santri-santri lain, lemari itu tidak bisa dikunci. Tapi kalau malam sering berbunyi sendiri, seperti ada yang mengetuk dari dalam. Tok, tok, tok. Kalau kau berani membuka, katanya.
kau akan melihat mata. Sepasang mata besar menatap dari balik tumpukan baju. Murni tidak takut. Bahkan malam pertama di kamar itu, ia langsung membuka lemarinya dan menyusun pakaian dalamnya di sana. Ia bilang, kalau dia ingin tinggal, silakan. Tapi jangan ganggu saya. Itu kalimat pertamanya. Dan malam itu, ia mulai bermimpi. Mimpi Bu Murni bukan mimpi biasa. Ia tidak sekadar melihat sosok atau tempat asing. Ia justru melihat dirinya sendiri dari luar. Seolah jiwanya dipindahkan ke tempat lain dan tubuhnya diambil alih. Malam pertama, ia bermimpi terbang. Tapi ketika bangun, ia sedang berdiri di dapur pondok tanpa alas kaki, bajunya basah kuyup. Malam ketiga, ia terbangun dengan posisi tubuh melayang setengah meter dari kasur. Teman sekamarnya kabur dari kamar sejak malam itu dan tak pernah kembali. Malam ketujuh, ia tidak bisa bicara. Suaranya hilang, tapi di malam yang sama, seorang santri dari kamar seberang mengigau dalam tidur. Berulang-ulang menyebut nama Murni. Tolong aku. Dia di Lemori. Yang membuat kisah ini semakin aneh dan membuat semua orang di pondok akhirnya tak lagi berani bertanya. Adalah satu peristiwa saat Sungai Bengawan meluap besar-besaran, banjir sampai ke pekarangan pondok. Esok paginya, santri-santri geger. Bu Murni ditemukan tertidur, mengapung di tengah dapur pondok. Dapur yang semestinya sudah terendam air setinggi betis, tapi tubuhnya tidak tenggelam, tidak basah, tidak terganggu eahannya tidur. Seperti bayi dalam ayunan, di tengah air keruh yang mengambang, dan di tangan kirinya ada sehelai rambut panjang, bukan miliknya. Setelah dibangunkan, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku diantar pulang tadi malam." Dia baik sebenarnya, cuma kesepian. Tak ada yang menyangka malam itu akan menjadi awal dari semuanya. Hari itu, hujan turun sejak sore, deras dan tanpa jeda. Awan hitam menggulung di atas langit Mojokenongo, seperti amarah yang tidak selesai-selesai. Sungai Bengawan yang mengalir tak jauh dari pondok mulai meluap sejak Isya. Airnya naik perlahan, lalu tiba-tiba meluber cepat seperti ditumpahkan dari langit. Pondok Al-Fadilah dikepung air. Beberapa kamar bagian belakang mulai kebanjiran. Para santri sibuk memindahkan barang-barang ke tempat lebih tinggi. Tapi ada satu hal yang hilang dari keramaian malam itu. Bu Murni, dia tidak terlihat sejak maghrib. Sekitar pukul 3 dini hari, santri dapur yang hendak mengecek logistik buka puasa besok, menemukan sesuatu yang membuatnya menjerit hingga pingsan. Bu Murni mengambang di tengah dapur. Tubuhnya seperti melayang di atas air, setinggi lutut, matanya tertutup. Wajahnya tenang seperti orang yang sedang tidur siang. Gaun tidurnya putih bersih, tidak basah sedikit pun. Ujung rambutnya pun mengambang, tidak menempel ke lantai. Kiai pun datang. Para ustaz menyusul, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Seseorang membawa sajadah dan menaruhnya di permukaan air dekat tubuh Bu Murni. Dan ketika sajadah itu menyentuh kulit kakinya, tubuh Bu Murni perlahan turun, seolah diberi izin untuk kembali menjejak bumi. Bu Murni dibawa Ki Kamar Kai, dipanggilkan ustaz paling sepuh, dibacakan ayat-ayat, dizik doa-doa lama yang bahkan tak aku kenali namanya saat diceritakan kembali oleh Bu Kartini, adiknya. Menurut cerita keluarga, malam itu Kiai berkata pelan, "Ini bukan jin biasa. Ini bukan gangguan. Ini perjanjian." Beberapa jam setelah dibaringkan, tubuh Bu Murni mulai bergerak sendiri. Awalnya menggigil, lalu kaku. Matanya terbuka, tapi hitamnya membesar, menutupi hampir seluruh putih matanya. Ia mulai bicara, tapi suaranya berat, suara perempuan tua, serak, dan panjang.
seperti orang yang sudah lama tidak bicara. Dia sudah kuizinkan tinggal. Kenapa kalian bawa pulang? Kalian janji tidak akan memisahkan kami. Tangannya mencakar dinding. Kuku-kukunya patah, tapi ia terus menulis sesuatu di tembok dengan darahnya sendiri. Tulisan berulang. Jangan kunci lemari itu. Lilis, yang saat itu juga mondok di pesantren seberang, dipanggil untuk datang malam itu karena keluarga perlu keputusan cepat. Ia ikut menyaksikan peristiwa tersebut di kemudian hari. Saat aku sudah dewasa, Bu Lilis menuturkan sambil menahan gemetar. Murni bukan dirasuk, tapi tubuhnya dijadikan rumah. Mereka tinggal di dalamnya. Bukan hanya numpang lewat. Aku gak akan pernah lupa malam itu, kata Bu Kartini pelan. Suaranya seperti menyimpan sesuatu yang tidak tuntas. Seperti ada ketakutan yang belum padam meski sudah puluhan tahun berlalu. Saat kondisi Bu Murni makin tidak bisa dikendalikan, pihak pesantren memutuskan mengurungnya di kamar paling pojok di sisi kanan pondok. Kamar itu memang biasa dipakai untuk santri sakit atau mereka yang sedang mengalami gangguan. Malam itu, udara terasa seperti dicekik. Angin berhenti, langit seperti mematung. Jam dinding tua di lorong berhenti berdetak. Jam 23:11. Tepat saat pintu kamar Bu Murni dikunci dari luar. Tak butuh waktu lama. Dari dalam kamar terdengar suara jeritan. Bukan seperti jeritan Bu Murni, tapi campuran suara perempuan tua, bocah kecil, bahkan suara laki-laki berat. Suara-suara itu saling bertumpuk berlapis-lapis, seperti orkestra dari dunia lain. Pintu kamar bergetar hebat, jendela berderak. Beberapa santri yang ikut berjaga di lorong kabur karena tak kuat melihat bayangan hitam dari celah ventilasi, menjuntai seperti rambut basah yang jatuh dari langit-langit. Aku lihat langsung. "Ra," kata Bu Kartini sambil memegangi tanganku. Dari lubang angin itu keluar asap hitam. Baunya seperti rambut terbakar dicampur darah. Kiai, yang biasanya tenang, malam itu kehilangan ketenangannya. Beliau terus membaca ayat-ayat dari balik pintu kamar, menggenggam tasbih besar dengan tangan gemetar. Namun suara dari dalam semakin keras, semakin mendominasi. "Kau kunci badanku, maka aku akan kunci tempat ini." Setelah teriakan itu, satu persatu lampu pondok mati. Suara ayam berkokok, padahal belum masuk waktu subuh. Air dari kamar mandi depan tiba-tiba meluap keluar. Bahkan kolam ikan di halaman mengering dalam semalam. Semua tahu, ini bukan hanya kesurupan, ini perang wilayah. Menjelang subuh, saat semua orang kelelahan dan kiai hampir menyerah, Bu Kartini, yang saat itu masih usia 17 tahun, memaksa masuk ke kamar. Ia tidak tahan lagi. Dengan hanya membawa sajadah dan ayat kursi yang dia hafal dari kecil, ia membuka pintu. Kiai tak bisa menahannya. Di dalam kamar, Bu Murni berdiri membelakangi pintu. Tubuhnya kaku, rambutnya menutup wajah, tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. "Kartini, kenapa kamu ikut campur?" Bu Kartini menjawab pelan. "Karena aku tahu Murni masih di dalam tubuh itu. Aku mau bicara sama dia, bukan sama kalian." Bu Kartini duduk bersila di dekat pintu. Ia mulai membaca surat-surat pendek dari Al-Quran, meskipun terbata-bata karena takut. Tiba-tiba, tubuh Bu Murni jatuh ke lantai dengan suara berat dan dia menggeliat seperti kejang. Dari tubuhnya keluar darah dari hidung dan telinga. Tapi, dia sadar. Dia sadar. "Kartini, aku masih bisa rasain mereka. Mereka belum keluar, tapi mereka marah karena kamar ini dikunci. Seperti dulu, malam itu, satu-satunya hal yang berhasil menenangkan adalah suara lembut Bu Kartini dan disikir pelan yang terus dibacanya hingga azan subuh berkumandang. Dan ketika fajar mulai menyingsing,
Bu Murni memeluk adiknya erat-erat sambil menangis. Aku takut tidur. Kalau aku tidur, nanti mereka kembali masuk lewat mimpi. Sejak malam itu, kamar tempat Bu Murni dikurung ditutup selamanya. Tak ada santri yang diizinkan mendekat. KIAI memutuskan membangun tembok permanen menutupi pintu kamar itu. Dan sejak itu, Bu Murni mulai menyimpan cermin kecil di dalam kantong bajunya setiap hari, agar bisa selalu melihat bayangan sendiri. Katanya, kalau aku nggak bisa lihat bayanganku, berarti mereka sudah mulai masuk lagi. Setelah malam mengerikan itu, tubuh Bu Murni seperti kosong. Matanya terbuka, tapi tak menatap. Ia bisa berjalan, tapi tak bicara. Ia makan, tapi tak pernah meminta. Seperti tubuhnya masih di sini, tapi jiwanya tertahan di tempat lain. Kiai memutuskan, pulang saja dulu. Tempatnya bukan di sini. Sampai benar-benar sembuh, Bu Murni dipulangkan ke dusun Weninggali, naik mobil pickup milik pengurus pesantren. Sepanjang jalan, ia hanya menatap pohon-pohon. Sesekali bibirnya bergerak, seperti menghitung sesuatu, atau berbicara dengan sesuatu yang tak bisa kami lihat. Dia menghitung jalan yang kita lewati. Cerita Bu Lilis yang ikut menjemputnya. Katanya, setiap cabang jalan ada satu yang ikut pulang. Sesampainya di dusun, Bu Murni tidak langsung dibawa ke rumah. Ia dibawa ke rumah kayu kecil di ujung dusun, tempat tinggal Buyut Sarmini, nenek dari nenekku sendiri. Orang bilang, beliau tidak hanya bisa membaca tanda-tanda alam, tapi juga berbicara pada roh lewat air dan api. Serahkan anak ini padaku 3 malam. Katanya singkat, jangan satu pun keluarganya ikut bermalam. Malam pertama, Bu Murni ditempatkan di tikar pandan di tengah ruangan. Buyut Sarmini duduk bersila, menyalakan dupa dari kulit kelor dan akar sereh. Api yang menyala bukan warna oranye, tapi biru pucat, seperti cahaya bulan. Api itu, kata beliau, adalah cermin, dan lewat nyalanya, ia bisa melihat sosok yang bersemayam. Di dalam Bu Murni bukan 1, tapi 3. Buyut Sarmini pergi ke 3 sumber mata air. 1 dari sumur dusun, 1 dari kolam tua, dan 1 dari bawah pohon beringin yang tumbuh miring ke arah timur. Air dari ketiga tempat itu dimasukkan dalam tempayan tanah liat dan dibiarkan semalaman. Saat subuh, air tersebut digunakan untuk membasuh wajah dan tengkuk Bu Murni, sambil dibacakan mantra Jawa kuno yang hanya terdengar seperti bisikan. Air ini bukan buat menyembuhkan, ujar beliau, tapi buat menunjukkan pintu keluar. Malam ketiga, Bu Murni diminta duduk menghadap barat. Buyut Sarmini memintanya memegang cermin kecil dan seutas tali benang merah. Beliau membaca sesuatu sambil meniupkan napas ke arah belakang kepala Bu Murni. Dan tiba-tiba, Bu Murni menjerit, tapi bukan jeritan ketakutan, melainkan jeritan pelepasan. Fajar keempat, Bu Murni keluar dari rumah kayu kecil itu dengan wajah yang berbeda. Masih pucat, masih berat, tapi matanya kini punya cahaya. Untuk pertama kalinya, ia berkata, aku mimpi pohon besar di depan pesantren tumbang, dan dari dalam batangnya keluar perempuan tua. Tapi dia tidak bicara apa-apa. Dia cuma menunjuk ke arah rel kereta. Semua yang mendengar cerita itu terdiam. Rel kereta. Mereka tak tahu bahwa jawaban dari mimpi itu akan datang bertahan-tahan, kemudian dalam bentuk rambutan dan laki-laki tua berbaju putih. Sejak saat itu, Bu Murni kembali. Rama. Ia tak langsung mondok lagi. Ia lebih sering menyendiri, menulis, memancing di sungai kecil belakang rumah, atau duduk diam di musala sore-sore. Tapi, sejak kejadian itu, satu kebiasaan aneh muncul. Ia selalu membawa cermin kecil dan seutas tali merah kemanapun ia pergi, bahkan saat ke ladang, atau saat mandi di sumur. Kalau suatu saat kamu melihat wajahmu di cermin, dan bayanganmu tidak ikut bergerak,
katanya padaku. Itulah tanda bahwa kamu sedang tidak sendiri, Bu Murni. Selamat dari ambang batas antara dunia. Tapi kepekaannya tidak hilang, justru semakin tajam. Ia menjadi satu-satunya orang di keluargaku yang bisa melihat yang terselubung, dan di masa depan, kemampuan itu akan membawanya kepada cincin teropong dari rambutan kelima. Setelah 3 bulan berlalu sejak kejadian di dusun, Bu Murni memutuskan untuk kembali ke pesantren. Wajahnya sudah mulai cerah, namun tatapan matanya masih menyimpan sesuatu yang sulit aku jelaskan. Ia tidak punya banyak uang, hanya sebungkus nasi dan beberapa lembar uang pas-pasan, tapi tekadnya kuat. Aku harus kembali, katanya lirih. Di pagi yang cerah, ia menaiki kereta kayu tua yang berderit pelan, melaju perlahan meninggalkan desa. Kabin penuh dengan pedagang asongan yang berkeliling, menawarkan jajanan dan minuman. Aroma tembakau dan keringat bercampur, menjadi latar suara deru roda kereta di rel. Aku membayangkan bagaimana perasaan Bu Murni saat itu. Antara harap dan cemas, antara ingin pulang dan takut menghadapi bayang-bayang masa lalu. Di tengah keramaian itu, seorang kakek tua dengan jubah putih duduk di sudut kereta. Wajahnya teduh, tapi penuh misteri. Di tangannya, ia membawa 5 buah rambutan yang warnanya lebih merah dari biasanya, hampir seperti menyala dalam cahaya remang kereta. Semua penumpang tampak menghindar, mungkin menganggap buah itu terlalu mahal, tapi Bu Murni tanpa ragu mengeluarkan uang popasannya dan membelinya. Kakek itu tersenyum lembut dan berkata, "Kelima rambutan ini bukan sembarang buah. Harganya memang mahal, tapi setiap buah punya cerita sendiri." Bu Murni mengangguk, lalu membuka satu persatu rambutan itu perlahan. Rambutan pertama dan kedua kosong, ketiga dan keempat hanya berisi biji saja. Namun, saat membuka rambutan kelima, matanya membelalak. Di dalamnya terselip sebuah cincin kecil berpermata berlubang di tengah, seperti teropong kecil. Kakek itu menjelaskan, "Ini adalah jimat teropong. Dengan cincin ini, kamu bisa melihat hal-hal yang jauh di luar jangkauan mata biasa. Tapi ingat, jimat ini bukan mainan. Gunakan dengan hati-hati." Bu Murni menggenggam cincin itu erat, merasa ada kekuatan besar yang menyelimuti jari kecilnya. Setelah membeli rambutan dan cincin itu, kakek berjubah putih itu perlahan berdiri dan menghilang di antara kerumunan penumpang, meninggalkan aura misterius yang tak bisa dilupakan Bu Murni. Bagiku, cerita ini selalu terasa seperti pertanda sebuah awal babak baru yang penuh teka-teki dan misteri di pesantren. Sesampainya di Mojokenongo, Bu Murni kembali ke pondok, membawa jimat teropong di jarinya, dan perasaan campur aduk. Senang bisa pulang, tapi juga sadar bahwa perjalanan ini bukan sekadar fisik. Ia baru saja memulai babak baru dalam kehidupan yang tak biasa. Aku ingat betul saat Bu Murni bercerita tentang cincin dari rambutan kelima itu. Cerita yang selalu membuat bulu kudukku berdiri dan membuatku yakin bahwa dunia kita ini jauh lebih luas daripada yang bisa kita lihat sehari-hari. Bu Murni membuka satu persatu rambutan yang dibeli dari kereta. Rambutan pertama dan kedua kosong, hanya kulit dan daging buah yang manis tanpa isi. Rambutan ketiga dan keempat hanya berisi biji saja, seolah tak punya makna lebih. Namun, matanya mulai berbinar saat membelah rambutan kelima. Di dalamnya tersembunyi sebuah cincin kecil yang tampak biasa saja, kecuali permata di tengahnya yang berlubang, seperti teropong kecil yang bisa mengintip dunia lain. Kakek berjubah putih itu mengatakan dengan suara lembut, "Cincin ini bukan sekadar perhiasan, ia adalah jimat. Dengan cincin ini,
kamu bisa melihat lebih dari apa yang bisa dilihat mata biasa. Aku membayangkan bagaimana rasanya memegang sesuatu yang bisa membuka mata pada rahasia alam semesta, sekaligus membawamu pada bahaya yang tak kasat mata. Menurut Bu Murni, saat memakai cincin itu, ia bisa melihat bayangan samar dan suara-suara yang tidak terdengar oleh orang lain, seperti ada dunia paralel yang bersebelahan dengan dunia kita. Tapi yang paling menakutkan adalah dunia itu tidak selalu ramah. Ada makhluk dan entitas yang mengintai, menunggu kesempatan. Kakek itu berpesan, jimat ini harus dipakai dengan hati-hati. Jangan gunakan untuk hal-hal yang mengundang bahaya atau untuk memancing penasaran yang berlebihan. Jika hilang, kamu harus melakukan puasa dan ritual khusus untuk memanggilnya kembali. Pesan itu melekat di benak Bu Murni. Walaupun rasa penasaran kadang membuatnya ingin terus mencoba kekuatan cincin itu. Cincin itu menjadi bagian dari hidup Bu Murni. Bersamanya di setiap langkah di pesantren, aku merasa kisah cincin teropong ini adalah pembuka dari serangkaian kejadian aneh yang akan menguji keberaniannya dan menguak banyak rahasia dunia yang tak kasat mata. Aku masih ingat betapa antusiasnya Bu Murni saat pertama kali mencoba cincin itu. Cincin kecil dengan permata berlubang itu terasa dingin ketika ia mengenakannya di jarinya. "Rara, kamu gak akan percaya," katanya serius saat itu. "Kalau aku lihat lewat lubang cincin itu, aku bisa melihat seseorang sedang menimba air di sumur pesantren. Padahal dia jauh sekali di sisi lain pondok." Aku membayangkan betapa ajaibnya melihat sesuatu yang bahkan mata telanjang tak sanggup melihatnya. Tak hanya itu, cincin itu kadang menampakkan gambaran masa depan. Bu Murni pernah melihat bayangan peristiwa yang akan terjadi esok hari, bahkan kejadian yang baru akan menimpa beberapa saat kemudian. Aku merasa seperti menonton film yang sudah ditulis sebelumnya, katanya. Namun, seiring seringnya memakai cincin itu, gangguan gaib mulai menghantui. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari. Bayangan samar muncul di sudut kamar. Kadang, ada rasa dingin menusuk tiba-tiba. Bahkan ketika udara hangat, semakin aku melihat, semakin banyak yang ingin memperhatikanku, ujar Bu Murni dengan suara bergetar. Aku bisa merasakan dilema yang dialaminya. Ingin tahu dan menguak rahasia, tapi takut dengan konsekuensi yang datang. Cincin ini bukan mainan, Rara. Kadang aku menyesal, tapi aku sudah terlanjur punya dan harus menghadapinya. Ini adalah awal dari rangkaian kejadian yang lebih menakutkan. Gangguan itu makin menjadi-jadi. Bu Murni harus memilih, bertahan dan melawan, atau melepaskan cincin itu. Beberapa bulan setelah lulus dari pesantren, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cincin teropong itu tiba-tiba hilang. Malam itu, Bu Murni bermimpi bertemu dengan sosok kakek berjubah putih yang sama seperti di kereta. Wajahnya tenang, namun penuh harisma. Kakek itu berkata, "Cincinmu bisa kembali, tapi hanya jika kau sanggup berpuasa selama 40 hari. Sahur dan berbukamu cukup dengan sepotong singkong kecil sebesar ibu jari." Mendengar itu, Bu Murni terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia tahu puasa itu bukan sekadar soal makan, tapi ujian fisik dan mental yang berat. "Rara," katanya padaku, "aku takut gagal. Aku takut apa yang terjadi kalau aku tidak sanggup." Akhirnya, Bu Murni memutuskan untuk tidak menjalani puasa itu. Alasannya sederhana, rasa takut yang terlalu besar dan keinginan untuk menjalani hidup biasa. Ia menyerahkan nasib cincin pada takdir, membiarkan kehilangan itu tetap menjadi misteri. Meski begitu, mimpi itu meninggalkan pesan kuat. Segala kekuatan ada harga yang harus dibayar, dan tidak semua keinginan bisa terpenuhi tanpa pengorbanan. Di dusun kami, musala keluarga berdiri di tengah-tengah rumah-rumah
yang berjejer rapat. Tempat itu jadi pusat kegiatan keagamaan, sekaligus saksi berbagai kisah mistis yang terus diceritakan turun-temurun setiap malam. Terutama saat hening, terdengar suara sandal basah melangkah perlahan di jalan kecil di samping musala. Suara itu khas berderit dan basah, seolah baru saja menapaki genangan air. Beberapa tetangga dan anggota keluarga besar pernah melihat dua sosok bayangan melewati jalan itu. Sosok perempuan yang menggendong seorang anak kecil. Tapi Yang Yuna, ketika disapa, mereka hanya membalas dengan suara him yang dalam dan misterius. Kami menyebut mereka sebagai keluarga bayangan mereka yang hadir, tapi tak benar-benar ada. Kadang, sosok bocah bayangan itu mirip anak-anak tetangga. Kadang juga seperti saudara jauh yang sudah lama tiada. Aku sendiri pernah merasakan getaran aneh di kamar saat mendengar suara sandal basah itu. Sempat terbangun dan menatap keluar jendela, tapi hanya kegelapan dan pohon rambutan yang berdiri diam. Suara dan bayangan itu seakan menjadi bagian dari kehidupan malam kami, mengingatkan bahwa dunia lain selalu berjalan berdampingan dengan dunia nyata. Pohon rambutan di samping musala itu memang sudah lama menjadi saksi berbagai kejadian misterius. Sosok perempuan tua yang berjalan mundur yang kami panggil ibu belakang tak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, sosok itu muncul lagi. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa seorang anak kecil yang sering kami lihat di desa. Perempuan itu dan anaknya kadang menyerupai Bu Ratmi, tetangga kami yang terkenal baik hati, dan anaknya Yana. Kami mulai menyebut mereka dengan nama Bayang Ratmi dan Bayang Yana. Mereka sering muncul bersamaan, berjalan di antara pepohonan rambutan dengan langkah mundur dan suara him yang khas yang membuat kami merinding. Bayangan itu sangat mirip dengan sosok aslinya. Bahkan beberapa kerabat yang mengenal mereka merasa sulit membedakan apakah itu nyata atau hanya bayangan. Malam-malam saat mereka muncul, suasana desa terasa berbeda. Udara dingin dan sunyi, seolah dunia lain sedang berbisik pelan-pelan pada kami yang hidup di antara dua dunia. Kami sering bertanya-tanya, kenapa mereka muncul? Apakah ini semacam peringatan? Ataukah sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai? Musala keluarga kami bukan hanya tempat beribadah, tapi juga rumah bagi sosok-sosok bayangan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan malam kami. Beberapa anggota keluarga sering melihat Bayang Ratmi berdiri diam di tempat wudhu. Saat disapa, kadang sosok itu membalas dengan anggukan kecil atau gerakan tangan, tapi tak pernah mengeluarkan suara seperti manusia. Bu Murni bahkan mengaku pernah berbicara langsung dengan sosok itu. Mereka tahu aku, katanya. Kadang, aku merasa mereka ingin menyampaikan sesuatu, tapi tidak bisa lewat kata-kata. Kadang-kadang, ketika keluarga datang ke musala, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk. Meski hari itu panas terik, bahkan lampu musala kadang berkedip sendiri, tanpa sebab. Meski begitu, kami terbiasa dengan kehadiran mereka. Mereka seperti bagian dari lingkaran keluarga yang lain tak terlihat, tapi selalu hadir. Aku masih ingat malam itu dengan jelas, tidur di kamar kakek yang bersebelahan dengan jalan kecil. Aku terbangun oleh suara langkah sandal basah yang khas. Mataku terbuka dan langsung menatap ke jendela. Di luar, tepat di jalan sempit itu, kulihat Bayang Ratmi berjalan perlahan, menggendong Bayang Yana. Mereka lewat tanpa suara, hanya terdengar gesekan sandal basah. Aku merasa merinding, tapi tak ingin membuat kegaduhan. Kakek yang tidur di sebelahku cuma tersenyum dan berkata pelan, "Mereka cuma lewat, nak." Kakek tak terlihat takut atau terganggu. Bagi beliau, sosok-sosok itu bukan ancaman, melainkan bagian dari siklus alam yang tak bisa dihindari. Malam itu aku belajar
bahwa tidak semua yang kita lihat harus ditakuti. Kadang, yang penting adalah menerima keberadaan mereka sebagai bagian dari cerita hidup. Ketika aku mulai menginjak dewasa, rasa penasaran tentang semua kejadian mistis itu semakin besar. Aku pun memberanikan diri bertanya langsung pada Bu Murni, yang sejak kecil dianggap paling bisa melihat dunia lain. Dengan suara lembut tapi tegas, Bu Murni berkata, "Beberapa dari kita memang dilahirkan untuk melihat yang tak kasat mata, Rara. Tapi tak semua diberi pilihan, apalagi pemahaman tentang hal itu." Mendengar itu, aku merasa campur aduk. Selama ini aku mengira semua ini hanya kebetulan, tapi ternyata aku adalah satu Satania yang mewarisi mata itu dari keluarga kami. Sejak saat itu, aku menyadari ada beban sekaligus anugerah yang harus aku jaga. Mataku bukan hanya untuk melihat, tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia lain. Perasaan takut berubah menjadi tanggung jawab. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Seiring waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pohon rambutan di samping musala bukan lagi sekadar pohon biasa. Aku sering mendengar bisikan samar yang seperti memanggil namaku. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya, menganggap suara itu hanya angin. Tapi semakin aku menolak suara bisik itu, malah makin keras dan mengusik malamku. Suatu sore, Bu Murni menyerahkan selembar kain putih padaku. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Rara, kamu yang meneruskan. Ini bukan beban, tapi tanggung jawab untuk menjaga kami semua." Aku tahu saat itu, aku tak bisa lagi menghindar. Ada sebuah dunia lain yang membutuhkan keberadaanku, dan aku harus siap. Kain putih itu bukan sekadar kain, ia menjadi simbol ikatan antara keluargaku dengan dunia yang tak kasat mata. Dan aku adalah penjaga baru dari tradisi itu. Malam itu adalah malam ketujuh wafatnya paman buyutku, dan keluarga kecil kami mengadakan tahlilan sederhana di rumah nenek. Aku duduk di sudut, menatap lilin yang berkelap-kelip di tengah keramaian. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhku kaku, tapi pikiranku tetap sadar. Suaraku keluar bukan seperti biasanya, melainkan suara asing yang berat dan dalam. Aku tahu aku bukan lagi sendiri. Meski takut, aku tetap sadar sepenuhnya. Aku merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari diriku, yang kini ikut hidup di dalam tubuhku. Aku tahu, aku sudah terpilih untuk sesuatu yang lebih dari sekadar manusia biasa. Malam itu menandai awal perjalanan baru dalam hidupku. Aku harus belajar menerima, bukan melawan, keberadaan yang kini bersatu denganku. Meski mereka tidak sepenuhnya mengerti, keluargaku tetap ada di sampingku, memberikan doa dan dukungan agar aku bisa melewati perjalanan ini. Beberapa hari setelah malam yang berat itu, aku sengaja membereskan kamar Bu Murni. Di balik tumpukan buku dan kain, aku menemukan sebuah cermin kecil unik. Permukaan kaca yang agak buram, dengan sebuah lubang kecil di tengahnya. Aku mengangkat cermin itu, heran dan penasaran. Saat aku melihat melalui lubang kecil itu, dunia seakan berubah. Aku bisa melihat tempat-tempat yang jauh dan kejadian yang belum terjadi. Ketika aku menunjukkan cermin itu pada Bu Murni, ia tersenyum tipis dan berkata, "Itu bukan cincin yang dulu kau dengar, tapi kamu tetap bisa melihat, Rara, melalui cermin ini, dan terutama melalui dirimu sendiri." Aku mulai belajar bahwa kekuatan itu bukan hanya terletak pada benda, tapi ada di dalam diriku. Benda itu hanya alat bantu untuk mengasah penglihatanku. Sejak saat itu, aku mulai lebih percaya pada intuisi dan penglihatanku sendiri. Cermin kecil itu menjadi saksi perjalanan batinku yang semakin mendalam. Sekarang aku tinggal jauh
dari Weninggali, di kota yang sibuk dan penuh hiruk-pikuk. Namun, setiap kali aku pulang, aku selalu menyempatkan diri menyapa musala kecil di tengah kampung. Pohon rambutan tua yang masih berdiri tegak, dan bahkan musuh lama yang dulu membuatku takut. Kadang, mereka muncul dalam wujud bayangan. Kadang hanya suara sandal basah yang menghampiri sunyiku. Suara itu selalu mengingatkanku pada dunia yang tak kasat mata dan tanggung jawab yang kubawa. Pesan Bu Murni selalu terngiang di pikiranku. Tidak semua yang bisa dilihat harus dilihat. Kata-kata itu mengajarkanku untuk memilih apa yang layak kutatap dan apa yang lebih baik kulewati. Aku belajar hidup berdampingan dengan dunia nyata dan dunia lain. Keduanya tak selalu mudah, tapi itulah jalan yang harus kujalani sebagai pewaris mata keluarga kami. Ini bukan akhir cerita, melainkan awal dari kisah yang terus berjalan. Aku siap menerima apapun yang akan datang dengan hati terbuka dan mata yang penuh pengertian. Aku tahu, kisah ini bukan hanya milikku seorang. Ia adalah bagian dari keluarga, dari akar yang tumbuh kuat di Weninggali, dan dari dunia yang tak terlihat namun selalu hadir di sekitar kita. Setiap langkah yang kuambil membawa aku lebih dekat dengan warisan nenekku, dan juga tanggung jawab besar yang kuterima. Aku belajar bahwa tidak semua yang kita lihat harus kita ceritakan, dan tidak semua yang kita alami harus kita pahami sepenuhnya. Misteri itu ada untuk menghormati, bukan untuk ditakuti. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga cerita ini bisa membuka mata kita bahwa dunia ini lebih luas dari yang tampak, dan setiap keluarga punya cerita yang patut dihargai. Jaga hati, jaga jiwa, dan ingatlah, kadang keberanian terbesar adalah menerima hal-hal yang tak bisa kita lihat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.